Kan ada yang ketujuh ya. Ya belum itu kan. Ya walaupun rata-rata banyak ketujuh kan gurunya gitu sebenarnya ketujuh aja kan. 4, 3, 2, 1 buka lawang. Om 3 apa? Alhamdulillah baik. Kita terakhir bertemuan di mana? Kemarin di kantor kecamatan kan. Kantor kecamatan pas latihan itulah. Iya. Sebelumnya tuh ada pemutaran film Betul sekali. banyak tuh dengan KMS. Ya. Iya KMS itu lah. Ya, kan. Singkatan dari Komunitas Muda Sadar Wisata. itu pelatihnya dia. Sebenarnya pembina sih. Karena kalau bilang pelatih kayaknya kita sama-sama deh. sama-sama belajar gitu. Bagus tuh, kreatif. Sudah banyak prestasi. Kalau dibilang prestasi sebenarnya mungkin masih panjang kayak gini. Cuma kalau dibilang menggerakkan orang anak muda di Loksan itu yang bisa dibilang, saya bilang mungkin prestasi yang luar biasa lah. Istilahnya kan kemarin mungkin ya kita wisata seperti itu aja. Sekarang kan mungkin ulun pelan-pelan dengan anak-anak binaan, kita istilahnya itu bagaimana apa yang kau kita gerakan bisa mendukung pariwisata di Loksa itu berapa ada. Nah, bujur tuh. Lagi dulu lo, ulun tuh banyak kawan di Osaka. Bornya tuh berprestasi bang karena fisik bornya kuat juga. Tapi prestasi bornya tuh di bidang politik. Nah, ulun tahunya di bidang tari itu pas ngeliat di Facebook. Oh dulu nih ternyata hubungan Loksa ini ada penari-penarinya luar biasa. Oh, yes. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai atau pandiran, bincang-bincang. Kita santai aja dulu. Iya. Buat kakawanan siapkan handset, terus nyaringan pelema. Bawa santai sambil minum-minum. Silahkan diminum. Iya. Terima kasih. Ya, ini ada juga nih. Dodol. Dodol ini wadai khas Kandangan ya. Iya, betul. Dibuat dari apa nih? Tepung ketan. Bisa Nah, pas bentar nih. rasa kelapa aja nah. Kelapa muda lah. Tapi ini naik kayaknya nih harganya nih. Lagi dulu nukar lo 2.000 aja. Ya. Wah ini jadi 4.000 yang ini yang 5.000 nah. Taunya marga lain toko kah? Karena emang bahan-bahan lagi naik kalau naik. Oh, bahan lagi Istilahnya naik. kan mun bahari ya bahari. Wah ini kan mungkin yang macam-macam sudah. Nyor aja larang. Iya betul. Tapi nyangarannya nyaman, tetap baik untuk para juga. Dudul Kandangan nih warnanya girang, rasanya manis. Kayak orangnya. Jadi hitam manis. Mari kena jadi kawanan yang mau hendak nopar dodol bisa cari jadi Kandangan aja. Di luar Kandangan baru ada ya tujuh aja. Dan Mana luangnya nih? kadang-kadang bekerja, lipat aja. Lipat ya. Ini kacar yang menonton nih kan nih. Pokoknya nyaman benar. Ini kan ada endorse kawan lah. Ditunggu nih, kalau ditunggu siapa tahu ada nih. Jadi kalau ada yang namanya nyumbang makanan bisa aja. Silakan selajur. Kayak buat video. Produk hanyar boleh juga kan misalkan. Boleh. Anak promosi di sini ya kalau bawakan yang masih panas ya kada, jangan dingin. Jangan es panas. Mungkin es panas. Minum dulu. Lagi nyangkut kan. Di Facebook tuh Eger. Surya Albanjari 2. Tapi kan asli siapa? Sebenarnya itu dari kalau ulun kisahkan lah, ngaran lengkap ulun Abdurrahim Surya Negara aslinya. Cuma kan kalau menurut pribadi pada waktu itulah mungkin kurang kalau misalkan ulun ulah desain ngaran di media sosial mungkin kayaknya kurang eye catching gitu. Akhirnya kan terbersita kan tuh Eger itu sebenarnya berbalikan dari ngaran belakang ulun Surya Negara N-nya kan Eger. Iya. Surya kan balik Albanjir itu karena ulun orang Banjar. Karena kan alhamdulillah sih kekawanan lumayan banyak juga di luar Kalimantan. Supaya tahu misalkan selain sekalian memperkenalkan bahwa ulun orang Banjar asli nah gitu. Karena dulu waktu zaman mahasiswa kan pernah kegiatan kesana selalu disangka ada orang Banjar.
karena Surya Negaranya satu. Iya. Kedua ulun dulu kan lumayan hitam manis tadi gitu. Jadi tiap kali mana mas aslinya, oh, Banjarmasin asli katanya. Ya, mungkin karena warna kulit agak kecoklatan jadi dikira orang Jawa gitu. Dulu lah, sekarang ya alhamdulillah. Jadi Eger Surya itu dari dengaran ulun jus, dari nama belakang Surya Negara. Oh, SLTA-nya lagi. SLTA. Ulun di asli kan ulun orang Pantai Hambawang Barebay, di Sungai Tengah di SMA Pantai. Terus kuliah. Nah kuliahnya sempat di English for Business semester, terus akhirnya gak ditahan kalau lah ada doang atau gimana bahasa Inggris istilahnya tuh jalan. Cuma setelah dijalani kan sanggup. Tahun berikutnya masuk lagi bahasa dari awal di jurusan bimbingan konseling di KIP ULM dan alhamdulillah sekarang ya begitulah. Bingung Bang disambut guru kayaknya ada guru banget. Oh ini profesinya sebagai guru. Kalau yang misalkan ter apa sih formalitasnya kan guru Ya. cuma ambil ulun diberi kesempatan dan kepercayaan kawa boleh macam-macam. Ada yang kasih aja, ada terjebak gitu. Ada yang memang lawas benar udah anak benar gitu. Nah kalau pian tadi sambut masalah yang KMSW itu kan sebenarnya itu antara terjebak dengan sengaja. Cuma yang ulun pikirkan kan bahwa jurun lo ya tadi Loksado tempat wisata, tapi ternyata masih belum banyak orang yang sadar akan potensi yang kayak jadi pian tadi kan pian kenal orang Loksado yang rata-rata punya prestasi tapi di bidang olahraga. Iya. Ulun guru pulang kan terus melihat ya tadi saya tuh berpikir bahwa nyangaran bakat potensi anak khususnya bisa dididik ya, individu lah pada intinya karena guru PK juga pasti kan itu aja gitu. Kalau saya mungkin kita kawal pegematan kita coba kita lihatkan dan ternyata terpancing aja gitu akan oh ternyata banyak bibit-bibit yang ya tadi mereka mungkin punya cuma karena belum ada yang mengawani mungkin ada yang belum merasa. Dan jujur aja sebenarnya mbah ulun buka malah ulun kayak kata-kata nahan gitu. Artinya kan banyak potensi seandainya ulun awak banyak lah banyak tuh nah 1, 2, 3, 4, 5 berita non ambil cuma kan kita manusia selain KMSW tadi KMSW ini tadi kan tengah-tengah sebenarnya itu tuh terbentuk cuma awalnya sebenarnya ulun dulu kan mengaktifkan pramuka di sekolah pramuka terus OSIS di SMP yang begitu kita rembahan yang menurut saya sih ujar kawan juga di kandangan bahwa yang kayak ada anggapan kawan lo OSIS di sekolah ulun di SMP Negeri 1 Loksado kan yang kawabul kegiatan yang itulah juga kan hebatnya kekuatan media sosial yang istilahnya kan kita kalau mau upload dan sebagainya dan terlihat luar biasa alhamdulillah sih dan lumayan diapresiasi kaum bukan nyanang di gunung aja kayak itu kawa masa kita nang di kandangan kalah dan dapat bebuhan di atasnya itu pencapaian prestasi. Dan cuma ternyata nggak tahu jalan di Loksado itu kan sekalinya kan di sekolahan aja gitu. Ada kesempatan kita membuat kegiatan di tingkat skala kecamatan. Nah ini sebenarnya kalau pian bicara prestasi tadi sebelum ada KMSW itu ada salah satu prestasi yang mungkin itu bagi kami aja sih perasaannya entahlah orang berpikiran kayak apa. Kalau bukan pian di HSS khususnya beberapa tahun terakhir itu ada event hari jadi kecamatan yang itu kan dirayakan di tiap-tiap kecamatan jadi beberapa bupati dan ya. Kalau anak kita runtut sejarah awal itu sebenarnya dari Loksado. Jadi pada saat itu kan Bapak Camatnya Bapak Abdul Karim tahun 2015 kita akan sengaja kenal dengan Bapak Camat itu karena kegiatan pramuka. Pas waktu ada event CMTK tuan rumah di kecamatan pada saat itu kan saya bisa mengarahkan anak-anak binaan pramuka saya di sekolah saya dan di SMK Loksado untuk ikut mengamankan kegiatan di sana. Ternyata beliau menilai anak-anak ini bagus. Dan sebenarnya sih kalau bisa dibilang itu sebenarnya mimpi ulun lawas benar. Ulun hendak ada kegiatan hari jadi di kecamatan. Dan alhamdulillah pada tahun itu kayak ada kesempatan kayak diberi jalan gitu. Depan lawan depan camat itu
kami lalui tahun 2000 akhir 2015, ingat benar tuh. Dan sebelum hari jadi yang di Kecamatan Loksadil kan kita udah merangkak dari kegiatan LT2. Jadi hari jadi kecamatan yang ada nih kan setiap kecamatan mengadakan acara hari jadi kecamatan itu yang memulai itu Sando. kami pada saat itu memang ya bisa bilang karena hari perdana kami melaksanakan ya anggap kacau-kacau dikit aja. Cuma ternyata Bapak Bupati sangat mengapresiasi. Iya, Dan setelah itu kan juga Menarik. sampai setiap kecamatan. itu awalnya dari kita Iya. loh. Bicara Loksado, Hmm. nah, orang tuh pasti kalau mengenal Loksado terkenal dengan wisatanya, terus geoparknya. Ya. Ada di situ ada air terjun dari Alatai, yang Berajang, yang Hanai, ulun ketujuh benar ulun sudah 2 kali ke sana Rampah Menjangan. Tapi pas ulun ke sana tuh ulun melewati jalan, di jalan tuh lagi dulu bang ini lawas Ya, ya. ada para anak muda berkumpulan. Ternyata kenapa buahnya berkumpulan? Sekalinya di situ banyak mencari sinyal berkumpulan di situ. Ya. Berarti jero ini sinyal di Loksado itu tidak merata. Hanya di titik-titik tertentu aja yang jaringannya kuat. Ya. Bahkan pas ulun melewati HP ada yang kadang di sinyal. Nah, maka wah ini itu home iya, atau belajar di rumah yang mana menggunakan Ya, ya. media menggunakan media. Ini terkait pandemi ya. Iya, Sebenarnya kan pandemi. dulu Nah, jadi gasan supaya kada mengeluarkan virus, gasan mencegah penularan virus, maka diadakanlah outdoor. Di Loksado sudah diterapkan yang itu. karena ini bencana dari bencana apa sih Pandemi. nasional, pandemi nasional, memang kan kebijakan kita sudah berusaha saya di sekolah ya, dan memang belajar PDR ya, belajar di rumah. Nah itu kita pelan-pelan laksanakan sesuai instruksi dari dinas terkait, dinas pendidikan khususnya. Nah tadi kalau jadi pian lo betul Mas Yasin, sebenarnya kan salah satu masalah kami yang di ujung atas gunung, sinyal kada semua kada merata, dan istilahnya itu apa yuk, kalau ulun mah mikirnya kayak inilah, kalau kita bakaras kan ulun kayak kemarin waktu pas hari pertama kita briefing dulu pengarahan untuk siswa kan sudah ada yang komentar, Bapak di rumah ulun kada bisa sinyal. Tapi pian kawah aja lo kemana gitu, ini Pak aja. Artinya kan Jun masih kawah kalau diusahakan. Nah, artinya ya kita menerapkan seperti instruksi dari dinas juga kan ada luring, ada daring gitu. Nah, artinya bagi anak-anak yang khususnya yang belum punya HP, kan misalnya kalau kelas 7 kan habis dari SD kan semua punya HP. Iya. Jadi kan kita beri waktu 1 kali dalam seminggu untuk sekolah untuk ambil tugas. Tapi kalau untuk yang sudah disinyal, yang misalkan entah yang hakun atau HP sudah ada, terus ini hakun bercungkung misalkan di mana sambil nunggu jaringan, itu kita tugas kirim lewat ada grup WhatsApp dan lain-lain. Itu sudah disikapi sih. Ya pesannya tuh kan sebenarnya, ya tadi Jun, kalau kita emang punya keinginan untuk pengen istilahnya tuh, kita kalau ngebully atau kayak cuma mengomentar tuh kan kada habisnya. Yang sekarang kita pikirkan tuh kayak apa caranya dengan situasi yang seperti sekarang kita berkreasi sendiri, usahakan kalau menyesuaikan apa yang sudah digariskan pemerintah. Iya, jadi Itu sih. di Loksado sudah menerapkan home learning. Tapi bagi yang kada bisa HP dan kada mendirikan seminggu sekali ambil, kada tiap hari. Kalau Ya, tiap hari karena jadi kerumunan. Ya, itu pun bergiliran gitu. Bergiliran? Jadi kayak kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa. Oh, jadi pas 6 nih. Iya, jadi kan ya itu pun kami izinakan kumpul di kelas, misalkan satu-satu untuk wali kelasnya sendiri. Kalau yang sebelumnya kan tetap muka langsung, yang mana di dalam kelas tuh ada guru, terus murid-murid. Ketika ada pelajaran yang murid kada paham, bisa bertakon langsung Ya, sekarang tentang ini. Tapi wah ini kita terpisah oleh jarak nonis. Nah, yang untuk gunakan ada perbedaan, ya tentu pasti ada perbedaan ya, jelas. perbedaan. Tapi mungkin ada suka dukanya lah antara yang lagi dulu tetap muka langsung lawan online atau belajar di rumah, mengajar di rumah.
Sukanya dulu apa? Sukanya home learning. Sukanya itu ya itu salah satunya ya memang kan kita mungkin tidak selalu di sekolah, dalam artian urun yang untuk beraktivitas selain di jam sekolah punya ada waktu untuk hal yang lain gitu, untuk ya kegiatan kayak tadi di KMS atau tangga dan sebagainya gitu. Dan ya intinya tadi bahasanya kan libur tuh, walaupun sebenarnya sekolah aja sih, cuma sekolah di ya tadi bisa kita melakukan aktivitas lain tuh agak lebih. Yang kemarin memang waktu masih tatap muka kan kita masih terfokus, sudah makin jam ada jadwal ke sekolah kan. Kita harus banyak yang disiapkan dan sebagainya. Nah, sekarang kan memang lebih kita persiapan lebih banyak di rumah, ya lebih mudah sih sebenarnya. Cuma ya tadi dampak negatifnya lumayan banyak sebenarnya. Pada kau langsung itu satu. Pasti seorang guru biasanya ada juga kangen. Benar. Walaupun muridnya ada yang nakal-nakal itu biasanya dikangenin juga. Ulun kangen lawas dari Bu Mamanya Jun. Takutan kita kan keinget lagi timbul kayak Bu Mamanya yang kayak dulu gitu. Saking lawas ada bertemu anak-anak di ruang kelas gitu. Itu salah satu. Dan itu tadi kayak ini banyak keluhan dari wali kelas karena kan tugas dikoordinir oleh wali kelas. Kayak misalkan mungkin ya tadi kalau kita di kelas kan gampang, kalau misalnya ada anak tidak jelas apa anak yang akan dijelasin kan di chat misalkan grup chat titit masih aja kadang pertanyaan 1, 2, 3 padahal udah dijelasin di atas loh gini jadi akhirnya kayak apa nih kalau untuk anak-anak yang paham mungkin karena salah. Jadi sukanya tadi bisa melakukan aktivitas lain sambil memasak bisa ya kan. Kalau dukanya sebenarnya ini kekhawatiran sih sebenarnya kan dengan kondisi yang seperti sekarang, kita takutnya itu kan karena anak-anak kayak udah kelamaan libur, takutnya nanti juga akan menciptakan perilaku baru yang tanda kutip karena kelamaan. Tidak misalkan yang namanya pendidikan sekolah itu kan ada interaksi sosial yang lumayan lah misalnya di sekolah. Sekarang kan dengan mereka saya tidak memungkiri bahwa kebanyakan libur ini anak-anak lebih megang banyak HP, tapi pemanfaatannya yang disalah gunakan karena kayak main game aja kan akhirnya kan itu gak boleh tugas atau kayak apa gitu, terus main TikTokan aja kah sampai yang elektronik itu kadang terpisahkan dengan kalau kalau kita bisa memanfaatkan elektronik dengan baik, apalagi untuk mempermudah pembelajaran nanti, tapi kalau kada bisa memanfaatkan, ya dikhawatirkan ya macam-macamnya. Ya kita tidak anti kemajuan teknologi, cuma kan yang jadi garis bawah adalah bahwa kita harus seiring sejalan dengan teknologi. Nah itu yang mungkin ya karena tingkat kedewasaan atau gimana dan lingkungan sebagainya. Makanya tadi kan kalau misalnya lingkungan yang kayak gini aja, ulun takutannya karena bahaya gitu anak-anak kita. Soalnya itu kita biasa memantau langsung kayak ya betul. Kalau kan kita bisa negur nih ini dan sebagainya. Kalau ini kan nggak di mana mereka kita nggak tahu gitu. Itu jadi, sih karena sudah lawas bersama dengan murid-murid ada rasa rasa ikatan juga. Dan kan kemarin juga kayak Pak sampai nanya-nanya di grup kan kapan kita ke sekolah, kenapa gerang jero kangen. Dah wae paham. Karena mungkin ya dan sekian anak mungkin aja kayak ulun semangat ke sekolah Pak Aik tiap hari lihat dia. Sekarang karena terpisah jarak dan sebagainya kan mungkin jadi guru favorit nih. Enggak juga. Disenangi oleh guru-guru murid-murid. Tidak hanya ke gurunya kan, mungkin kawan-kawannya lah atau dan sebagainya gitu. Tapi kada kawan binian loh. Aman nih. Itu tadi suka duka, terus plus minusnya, misalnya plusnya. Kelebihannya kalau kita home learning, kelebihannya ya teknologi tadi bisa mengajarkan. Kalau minusnya misalnya adakah? Ya tadi kayak misalkan kalau dok satu jaringan pasti. Itu satu kan, terus ada misalnya guru-guru yang belum bisa pakai. Nah, kalau misalkan kita kan mungkin kayak misalkan kemarin juga sempat kan terjadi obrolan sama kawan-kawan di chat kayak Pak Im di gunung penerapan BDR kita sementara ini dulu gitu dan kawan-kawan misalkan kalau misalkan di kota kan mungkin muridnya gampang diajarin kayak pakai Zoom meeting kah atau dan sejenisnya. Nah untuk kita di gunung kayaknya masih belum bisa gitu. Pertama salah satunya tadi ada mungkin guru-guru yang belum menguasai gitu dan teknologi dan sebagainya. Baru bisa muridnya. Ulun bapak ulun ngipang Jon dalam artian kan kadang kalau kita emang taharat murid kada masalah bagi ulun pribadi belajar ke murid gitu karena
teknologi ya sekarang seperti itu. Kalau kita kada hendak bagi iringan tertinggalan kayak itu nah udah orang buka masa kita masih jalan tempat gitu. Iya. Gitu sih. Nah, kalaunya adakah misalnya peningkatan apa? Pelatihan guru lah tentang home learning. Kemarin kita sudah pas sebelum masuk tahun ajaran baru, waktu kalau nggak salah waktu liburan kemarin kita sempat kayak ada workshop gitu. Workshop. Itu ada perwakilan kah dari sekolahan? Itu khusus untuk sekolah kita. Jadi kan kepala sekolah berinisiatif sendiri. Jadi manggil beberapa pelatih yang misalnya kompeten lah gitu untuk mengajarkan kami sistem. Nah, cuma untuk sementara yang itu mungkin belum bisa diterapkan gitu. Karena kemarin kan udah diajarin sih kayak pakai aplikasi gitu untuk tugas kelas dan sebagainya gitu. Sudah ada. Alhamdulillah sih ya tadi akhirnya yang menjual yang disuruh gitu. maaf bapak senior maaf ya bukan. Kita ya gitu deh. Lagi dulu untuk kuliah online sempat. Iya. Sebelum pandemi kuliah online. Jadi dalam tuh ada link, terus Alun bisa kayak akun tuh. Ya, Di situ tuh ada setiap minggu ada keluar materi. Ya. Terus ya beberapa hari kemudian ada tugas. Ulun jawab alhamdulillah pas itu di semester 1 ulun tertinggi di kelas. Nah, semester 2 parak pabisan kalau. Ada semester 2 ya turun tapi kada jauh bener bang turunnya. Nah, sempat kuliah online ulun lagi dulu. Karena ulun bagawi juga lo. Jadi sambil kuliah online. Ya. Tentang pembelajaran home learning ini. Teruntuk misalnya untuk kakawanan guru-guru lawan murid-murid yang harapan pian di home learning ini apa? Sebenarnya sih kalau dari kemarin juga sebenarnya kan lumayan kepikiran apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini yang ulun lihat di media sosial banyak keluhan-keluhan macam-macam entah dari tenaga pendidik terus dari orang tua siswa sendiri yang kayak ulun sih kayak ini aja kan menyambutnya atau berpesannya situasi yang kayak ini sebenarnya kita kan hendak seberitaan entah itu kami sebagai guru kakanakan tapi kan ada yang ketujuh ya belum itu kan ya walaupun rata-rata banyak ketujuh kan gurunya gitu sebenarnya ketujuh aja kan cuma kan ya tadi ulun tuh kan agak kayak di perang di mesus perang kayak misalkan versi guru versi orang tua mungkin kakak-anak kan pernah takut nih versi anak mungkin ada aja juga pendapat anak-anak kayak apa walaupun mungkin mayoritas ketujuh libur istilahnya libur tadi kalau kata libur dan aku tapi kuitannya banyak maharaga pulang cuma ya tadi kan Jun ulun nang perlu ulun garis bawahi atau pesan ulun sebuting ya tadi kita kehendak situasi yang kayak ini kehendak sebenarnya jadi ulun pikir stop lah sudah kada usah terlalu kayak nyamannya guru digaji dan sebagainya kami ini sebagai kalau seandainya kita diambil balik posisi pian juga jadi guru tahu tuh kisahnya dengan home learningnya tugas guru tuh padahal makin banyak sebenarnya menyiapkan materi-materi kan ya, terus mengirim-ngirim ini memantau sebetulnya banyak juga cuma mungkin orang ya beranggapan wah santai aja nih padahal kada santai sebetulnya leh kada nggih Oke. Terima kasih Om Egar sudah mampir di Pondok Studio. Oke, kita tutup lawang.